Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Zuhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah, alhamdulillah dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini, majelis Tazkiyatun Nafas. Kita ingin sama-sama ta'allum bagaimana caranya kita memiliki hati yang bersih, jiwa yang bersih. Yang tema bahasan kita hari ini adalah agar sholat tidak hanya menjadi simbol hidup. Ada kaitan dengan kajian kita Senin yang lalu. Kalau hidup ini kan perpaduan antara simbol dan makna. Ada simbol, ada makna. Dan hidup ini penuh dengan simbol. Yang setiap kali kita ketemu simbol, kita harus memaknainya. Nah, salah satu simbol hidup itu adalah salat. Salat itu simbol. Nah, karena itu salat harus bermakna. Karena kalau salat tidak bermakna, sebatas simbol. Salatnya simbolik. Nah, terus apa makna salat? Allah Subhanahu wa taala salah satunya memberitahukan kepada kita apa makna di balik salat ini. Allah sebutkan di surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sungguh salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mencegah dari melakukan fahsya dan mungkar, ini salah satu makna salat. Makna itu artinya manfaat, guna, pengaruh. Sesuatu yang nggak ada pengaruhnya kan berarti nggak ada maknanya. Jadi kalau seandainya ada orang salat, tapi salatnya nggak mempengaruhi kehidupannya. Misal ada orang rajin sholat, tapi masih rajin ngerasani orang, berarti sholatnya hanya simbol. Secara simbolik memang dia sholat. Simbolik itu ya kelihatan bahwa dia memang sholat, berdiri, ruku, yang tidak itu kan simbol bahwa dia sholat. Tapi dia tidak memaknai setiap simbol itu. Inilah yang menyebabkan sholat seseorang menjadi tidak bermakna. Nah, karena itulah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ingin sama-sama memaknai sholat ini. Harapannya agar sholat kita sekali lagi tidak hanya sekedar simbol. Saya udah sholat kok. Ya, soal apakah sholat mempengaruhi hidup dan kehidupan saya, itu soal lain. Itu berarti dia hanya berorientasi pada simbol. Apalah artinya simbol kalau tidak dimaknai? Setiap kali kita lihat simbol bernama rambu lalu lintas saja kan kita langsung memaknai. Oh, simbolnya begini, maknanya begini. Oh, rambunya begini, oh berarti nggak boleh belok kanan, nggak boleh belok kiri. Nah, apa kalau begitu makna sholat? Secara bahasa dulu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa sholat itu memiliki makna ad-du'a. Sholat memiliki makna ad-du'a. Doa. Ini secara bahasa. Sholat memiliki arti doa. Dan itu di Quran Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat.
Artinya salat itu memang bisa memiliki makna doa, tetapi ini makna secara bahasa. Nah, kalau salat itu maknanya doa, terus doa itu sendiri maknanya apa? Ini memang salat itu mencerminkan kehidupan. Di dalam simbol ada makna, di dalam makna sangat boleh jadi ada makna yang lebih detail. Salat itu artinya doa. Terus doa itu sendiri, nah doa itu memiliki dua makna. Ini ada di banyak kitab, salah satunya yang saya nukil ini kitab Fathul Mu'in. Di kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa doa itu memiliki dua makna. Makna pertama ibadah. Doa itu ibadah. Doa itu ibadah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai mukhul ibadah, intinya ibadah. Yang kedua, doa itu juga memiliki makna al-mas'alah. Al-mas'alah itu artinya meminta. Iya, artinya meminta. Nah, kalaulah doa diartikan ibadah dan meminta, kalau keduanya digabungkan, maka pengertian doa adalah meminta dalam rangka ibadah. Meminta sebagai wujud ibadah. Jadi kalau ada orang yang memahami doa sekedar meminta, tetapi tidak ada wujud ibadahnya, tidak ada makna ibadahnya, ya dia meminta itu tidak bisa diartikan sebagai doa. Ya sebatas meminta saja. Tapi kalau disebut amal doa, enggak memenuhi kriteria. Karena doa itu memintanya iya, ibadahnya juga iya. Nah karena itu kita perlu cek selama ini kalau kita minta kepada Allah, itu minta dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah atau memang ada sesuatu yang saya butuhkan dari Allah? Nah, salah satu ukuran untuk melihat apakah doa kita itu kita meminta itu berdoa atau sekedar meminta adalah dengan melihat mana yang lebih terasa nikmatnya waktu kita meminta. Waktu kita minta kepada Allah atau ketika ada hasilnya. Yang lebih terasa nikmatnya ketika ada hasil. Nah kalau ketika ada hasil berarti kita hanya sekedar masalah. Sekedar masalah, sekedar meminta, tetapi tidak ada nilai ibadah. Karena kalau memintanya kita kepada Allah dalam rangka ibadah, maka kenikmatan saat meminta, saat betul-betul menyampaikan apa yang menjadi permintaan kita kepada Allah, itu jauh lebih terasa nikmat, melebihi nikmatnya ketika doa itu ada hasilnya. Jadi kalau ada orang berdoa hanya sekedar meminta, berarti doanya bermakna apa? Bermakna masalah. Makanya jadi masalah beneran. Karena hanya orientasinya meminta. Nah, agar doa kita bernilai ibadah, maka doa kita harus memenuhi 3 kriteria. Dan ini yang sangat diperhatikan para salafus salih terdahulu. Para ulama itu ketika berdoa itu lebih menampakkan ibadahnya daripada masalahnya, daripada permintaannya. Nah, yang nampak dalam doa sebagai wujud ibadah, yang pertama adalah at-tadzallul, merendahkan diri, memperhinakan diri di hadapan Allah. Nah, disinilah letak nikmatnya doa. Justru pada saat kita punya kesempatan tadzallul, dan tadzallul itu akan sangat terasa ketika kita berdoa.
Tadzallul itu sebuah i'tiraf, pengakuan betapa diri ini masih hina. Ya Allah, inilah hamba-Mu yang Kau saksikan masih penuh dengan luhuran aib dan dosa. Kau sudah tahu semuanya ya Allah. Tidak ada lagi yang bisa saya sembunyikan dari dosa-dosa kami. Entah seperti apa kadar dosa kami ya Allah. Hari demi hari yang kami lalui hanyalah dosa dan dosa. Itu bisa panjang tadzallul kita di hadapan Allah. Malu rasanya ya Allah. Tubuh titipan-Mu ini kami kotori dengan dosa, kami lumuri dengan aib, kami gunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak Engkau sukai. Oh, bisa setengah jam kalau kita ingin mengungkapkan tadzallul kita di hadapan Allah, dan di situ kita akan merasakan karena pengakuan kesalahan itu meringankan. Mana yang membuat kita ringan? Ngaku salah atau nggak ngaku salah? Ngaku salah itu sebenarnya lebih ringan. Kalau orang udah jelas salah, nggak ngaku salah, wah itu malah jadi beban. Ya, paling gampang itu ngaku, ya saya salah, saya siap dihukum, saya siap dikasih sanksi. Ya, daripada beralasan, apalagi kalau sudah beralasan akhirnya ketahuan juga salah, wah itu sudah kehinaannya bisa berlipat-lipat. Tapi kalau ngaku salah siap dihukum, kesalahan itu tidak menjadi kehinaan. Dan inilah makna tadzallul. Jadi tadzallul itu bukan berarti kemudian membuat kita jadi hina di hadapan Allah. Allah justru suka dengan hamba-hambanya yang bertadzallul. Makanya tadzallul itu menjadi ibadah. Bahkan sangat terasa ibadah di dalam tadzallul. Tadzallul itu sangat-sangat terasa wujud ibadahnya. Nah, selain tadzallul, yang kedua adalah tadharru'. Nah, kalau tadharru' itu artinya mengiba. Mengiba kepada Allah. Dan kesempatan mengiba itu kan terasa ketika kita berdoa. Ya Allah, kepada siapa lagi saya harus meminta? Kepada siapa lagi kami harus bergantung? Sementara semua yang ada dalam kehidupan ini sepenuhnya ada dalam genggaman-Mu ya Allah. Sungguh tidak ada harapan bagi kami kecuali Engkau, hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengampuni dosa. Saya tidak berharap ampunan dari siapapun kecuali hanya Engkau ya Allah. Karena Engkau lah satu-satunya yang mengampuni dosa. Kalau sampai Engkau tidak mengampuni dosa, kepada siapa lagi saya harus memohon ampun? Itu kan kalau kita ungkapkan di hadapan Allah itu sudah terasa sekali. Sangat terasa tadharru'. Jadi kalau kita betul-betul ingin merasakan hakikat ibadah, ya memang di dalam doa. Tadzallul, tadharru', dan seperti yang tadi kita sampaikan, para salafus salih terdahulu di dalam tadzallul dan tadharru' itu bisa lama. Nah, yang terakhir nilai ibadah dalam doa adalah at-taqarrub. At-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Berdekat-dekat dengan Allah. Dan kalau kita perhatikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu kita berdoa, itu rasanya kita dengan Allah jauh atau dekat? Dekat kan? Dari kalimat doa saja udah terasa kedekatan kita. Kan kalau waktu kita berdoa, kita dengan Allah kan beraku Engkau. Ya Allah, inilah aku hamba-Mu. Nah, itu kan aku Engkau. Engkau satu-satunya harapanku ya Allah. Kalau sudah beraku Engkau, tandanya apa? Dekat. Tandanya dekat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara terbaik untuk membuat kita dekat dengan Allah, dan ini yang kita bisa lakukan waktu doa, adalah memuji Allah. Memuji Allah.
Jadi kalau kita ingin merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, pujilah Allah. Pujilah Allah. Dan kalau kita lihat bagaimana kumpulan doa yang disusun oleh para salafus salih, itu kalau sudah menulis pujian kepada Allah itu panjang sekali. Saya pernah dapat kitab isinya doa, diawali dengan alhamdulillah. Memang adabnya doa kan dimulai dengan alhamdulillah. Itu ya Allah sampai 3 halaman gak selesai itu alhamdulillahnya. Iya, apa saja disampaikan ke Allah, ya Allah, Engkaulah yang menciptakan alam semesta ini. Engkaulah yang menjadikan alam semesta ini teratur. Engkaulah yang memberikan rezeki. Ya, Engkau yang menciptakan segala sesuatu bermanfaat bagi kehidupan kami. Sungguh begitu melimpah kebaikan-Mu untuk kami. Iya. Orang yang suka memuji Allah, maka Allah akan teteskan pada diri orang yang memuji Allah ini rasa dekat. Rasa dekat. Dan itu logis. Iya, itu logis. Tidak bermakna menyamakan, tapi ini sebagai satu gambaran. Iya. Kalau seandainya kita sering memuji seseorang, orang itu akan merasa dengan kita jauh atau dekat? Dekat. Maka Allah akan mendekatkan dirinya kepada hamba-hambanya yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada tadallulnya, ada tadarru'nya, ada taqarrubnya. Nah, baru setelah itu meminta. Nah, berarti meminta dalam konteks doa itu meminta dalam rangka ibadah. Nah, karena itu nanti ada masalah yang sekedar meminta, ada masalah yang memang betul-betul doa. Bedanya di mana? Bedanya pada wujud permintaan. Iya, wujud permintaan. Jadi di dalam doa kan ada masalah, ada meminta. Dan kalau meminta harapannya dikabulkan. Harapannya dikabulkan. Nah, dari harapan dikabulkan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akan ketahuan apakah kita meminta itu betul-betul dalam rangka ibadah atau meminta sekedar meminta. Iya. Kita pernah sampaikan ini sebagai satu contoh. Biasanya yang sering Bapak Ibu minta ke Allah, minta apa, Pak? Rezeki. Kayaknya memang standar ya. Udah kaya juga minta sehat. Iya, baik. Minta sehat. Ya Allah, sehatkan kami. Iya. Itu ketika kita minta sehat itu memiliki mana doa atau masalah? Kalau doa kan berarti masalah plus ibadah. Kalau minus ibadah berarti bukan doa, berarti kan cuma masalah. Kalau kita minta sehat kepada Allah, kan berharap doa itu permintaan kita, permintaan kita dikabulkan. Wujud dikabulkannya permintaan kita, minta sehat, wujudnya apa? Wujudnya ya kita sehat. Betul? Kalau wujud dikabulkannya doa, minta sehat, kita jadi sehat, kitanya yang jadi sehat. Kalau sehat berarti nggak sakit. Nah, berarti permintaan kita kepada Allah itu hanya sebatas masalah, bukan ibadah. Loh, kalau plus ibadah, nah kalau plus ibadah, itu akan kelihatan makna dari dikabulkannya doa. Dan inilah doanya orang yang memintanya orang yang betul-betul berdoa. Ya tetap ingin apa yang diminta itu dikabulkan oleh Allah,
tapi wujudnya menjadi orang baik dalam urusan yang kita minta kepada Allah. Jadi bukan urusannya yang baik, tetapi kitanya yang baik. Kitanya yang jadi baik, bukan urusannya. Jadi kalau mau dibuat narasinya, ada nggak Bapak Ibu orang yang karena dia sakit minta sehat ke Allah. Allah sehatkan saya, ya Allah, nggak enak sakit itu. Sehatkan ya Allah. Terus setelah berdoa begitu, dia sehat. Dia sehat. Waktu sakit itu ya lumayan sama Allah itu suka ingat, zikir. Terus minta sembuh, disembuhkan. Sembuh dia. Tapi setelah sembuh lupa zikir. Sembuhnya dipakai buat keluyuran, sembuhnya dipakai buat jalan-jalan. Tidak lagi zikir. Tidak lagi ingat kepada Allah. Pertanyaannya, ada nggak orang yang ketika sembuh kemudian keluyuran begini? Kalau ada, apakah doa dia, permintaan dia itu terkabul? Ya enggak. Kenapa? Karena orangnya nggak jadi baik. Orang seperti ini, mendingan sehat atau mendingan sakit? Iya. Banyak orang yang mengatakan kayaknya mendingan sakit deh. Iya. Mendingan gak usah sembuh. Nah berarti kalau dia sembuh dia itu anugerah atau masalah? Masalah. Dan ini betul kan? Al-masalah itu artinya meminta. Jadi kalau orang doanya hanya sekedar meminta, maka terwujudnya itu tidak jadi anugerah, malah jadi masalah. Makanya tadi mendingan nggak sembuh nih orang. Kenapa? Sembuh jadi masalah. Nah, tapi kalau seandainya ada orang sakit, dia kemudian berdoa kepada Allah, minta sembuh, tapi nggak sembuh. Tapi walaupun tidak sembuh, setelah doa itu dia jadi sadar, jangan-jangan saya sakit ini memang teguran dari Allah. Bisa jadi saya banyak dosa, banyak maksiat. Saya lalai dari mengingat Allah. Maka setelah dia berdoa, dia jadi taubat kepada Allah. Meminta ampun kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, banyak beribadah kepada Allah. Jadi pengen kalau sudah sakit begini dalam banyakin sedekah. Padahal sebelum berdoa itu bawaannya ngeluh-ngeluh aja gitu. Pusing gitu, nggak enak, sakit. Berdoa minta sembuh, sakitnya nggak sembuh, tapi pikirannya jadi tenang gitu. Nah, sakit itu sebenarnya ada hikmahnya, ada manfaatnya. Jadi dia tidak ngeluh lagi, dia nggak ngersula lagi. Pertanyaannya Bapak Ibu, sebenarnya Allah mengabulkan doa beliau nggak? Mengabulkan. Nah, orang seperti ini kan betul-betul doanya menjadi bernilai ibadah. Nah, ketika Bapak Ibu salat memiliki arti doa seperti ini, itu memang sesuai. Jadi doanya orang yang meminta, tapi memintanya dalam rangka ibadah, maka wujud terkabulnya doa adalah menjadi orang baik dalam urusan yang kita minta kepada Allah. Dan seminimal-minimalnya kebaikan itu apa? Seminimal-minimalnya kebaikan adalah tidak melakukan keburukan. Itu kebaikan yang paling minimal. Maka ada nasihat, kalau nggak bisa melakukan yang baik, ya setidaknya jangan melakukan yang buruk. Karena kalau mau dibandingkan, perbandingan dua orang, ada orang banyak amal baiknya dan banyak amal buruknya.
dibanding dengan orang yang amal baiknya nggak ada, katakanlah, ya, kebaikannya nggak ada, tapi keburukannya juga nggak ada. Lebih baik mana? Ya gampang lah, kita punya teman gitu, dia baik, tapi juga suka nggak baik. Kadang baik, kadang nggak baik, dan kalau nggak baik itu udah nyakitin. Dengan teman, dia nggak pernah berbuat baik, tapi juga nggak pernah ganggu, nggak pernah berbuat buruk. Lebih enak mana? Kalau harus memilih keduanya, mendingan punya teman yang nggak berbuat baik, tapi juga nggak ganggu, nggak berbuat buruk. Daripada punya teman baik iya, tapi ganggu juga iya, ngerusuin juga iya, ngerasani juga iya, menfitnah juga iya, tapi ya kadang baik juga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang seminimal-minimalnya kebaikan adalah tidak berlaku buruk, karena orang kalau sudah tidak berlaku buruk, ada harapan dia menjadi orang baik. Karena kebaikan yang sesungguhnya adalah kebaikan, iya, kebaikan yang tidak ditumbuhi oleh keburukan. Kebaikan itu hanya akan tumbuh dari tidak tumbuhnya keburukan. Kebaikan itu hanya akan tumbuh dari tidak tumbuhnya keburukan. Orang yang kebaikannya tumbuh, tapi keburukannya juga tumbuh, maka menjadi orang yang tidak jelas. Sawah itu disebut sawah karena yang tumbuh hanya padi. Ya kebayang kalau sawah, padi tumbuh, rumput juga tumbuh. Ini mau dibilang sawah banyak rumputnya, mau dibilang padang rumput ada padinya. Nah, itu sebenarnya hakikat doa, dan doa seperti ini menjadi makna salat, dan ini kan sesuai dengan makna salat yang tadi kita sebutkan di surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin bahas sekarang gimana agar salat itu bermakna bagi hidup. Iya. Dan seminimal-minimalnya makna dalam hidup kita adalah mencegah kita dari melakukan keburukan. Ya, mencegah kita dari melakukan keburukan. Nah, ini ya, tidak lepas juga dari sejauh mana kita memaknai salat. Kalau tadi kita memaknai salat secara bahasa, nah sekarang kita ingin memaknai salat secara istilah, ya, secara terminologis. Di banyak kitab fikih disebutkan salat itu memiliki pengertian aqwalun wa af'alun makhsusah. Aqwalun ucapan-ucapan, wa af'alun dan perbuatan-perbuatan makhsusah yang sudah ditentukan, yang sudah dikhususkan. Itu salat. Muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Yang kita garis bawahi dari definisi salat ini adalah kata makhsusah, bahwa salat itu ucapan dan perbuatan yang sudah ditentukan. Maka orang salat nggak bisa ngarang, dia harus sesuai dengan makhsusahnya. Nah, salah satu makhsusahnya salat adalah ditetapkannya syarat di dalam salat. Ya, syarat sah. Apa itu syarat sah salat? Kewajiban yang harus dilakukan seorang muslim sebelum melakukan salat agar salatnya sah. Jadi syarat itu dilakukan sebelum, ditunaikan sebelum. Kalau di dalam itu namanya rukun. Nah, ini bedanya syarat dengan rukun. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu saja di antara syarat salat ini tidak ditunaikan, ya salatnya menjadi batal. Berarti salatnya tidak bermakna. Ya, berarti salatnya hanya simbol. Jadi kalau diterusin ya udah nggak ada maknanya salat. Gugur, kewajibannya belum gugur. Kalau kewajibannya saja belum gugur, apalagi pengaruh dalam kebaikan juga otomatis gugur.
Nah, apa saja syarat sahnya salat itu? Ada berapa, Bapak Ibu? Kalau nggak bisa nyebut, ini berarti dipertanyakan salatnya. Tapi insya Allah udah saking hafalnya ya. Ada 4. Yang pertama, at-thaharah minan najasah wal hadas. Suci dari najis dan hadas. Najis dengan cara dihilangkan. Hadas ada 2, hadas besar, hadas kecil. Hadas besar suci dengan mandi, hadas kecil suci dengan wudu. Yang kedua, satrul aurah, menutup aurat. Yang ketiga, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Yang terakhir, dukhulul waktu, sudah masuk waktu salat. Keempat, syarat ini harus sudah ditunaikan di kala salat. Kan nggak mungkin dah Allahu Akbar sambil wudu. Ya. Atau Allahu Akbar sambil pakai sarung. Jadi keempatnya harus ditunaikan sebelum orang memulai salat. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah. Karena ini bagian dari salat, kita perlu memaknainya. Kita perlu memaknainya. Karena kita ingin salat kita berpengaruh bagi kehidupan. Bermakna bagi kehidupan. Kalau kita ingin salat kita bermakna bagi kehidupan, kan kita harus memahami makna dari tiap apapun yang ada di dalam salat. Kita mulai dari yang pertama. Salat itu harus suci dari najis dan hadas. Nah, apa pesan yang kita dapatkan, pelajaran yang kita dapatkan dari keharusan bersuci sebelum salat? Ini menunjukkan salat mengajari kita untuk selalu membersihkan diri dari segala kotoran hidup bernama dosa. Mengajari kita. Ya, jadi kalau kita salat 5 waktu, ya berarti kita bersih diri itu 5 kali. Iya. Kenapa harus bersih? Kan salat itu menghadap Allah. Bayangkan kalau menghadap Allah, ya, Bapak Ibu saja kalau seandainya ya, satu saat harus menghadap pimpinan, pimpinannya pimpinan pusat lagi. Pas mau menghadap, lihat baju, loh kok kotor. Ya, habis makan gulai tadi, nggak sadar kuahnya ada yang memercik, ya lumayan banyak di baju. Dalam keadaan seperti ini, pilih tetap menghadap atau berusaha untuk ganti baju dulu? Kan ganti baju dulu, nggak enak lah masa ngadep pimpinan baju saya kotor begini. Itu cuma menghadap pimpinan. Kita pengen tampil bersih. Nah ini sholat menghadap Allah. Ya. Karena itu pribadi yang sangat memahami makna sholat. Ketika mau sholat ya ngelihat dulu ya Allah, ini antara subuh sampai zuhur ini, ya sebelum zuhur tadi, dosa apa yang saya lakukan? Ya Allah, tadi sempat waktu jalan dari rumah gitu, lihat ada perempuan yang tidak menutup auratnya, astagfirullahaladzim, bersihkan. Iya, bersihkan. Nah berarti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam satu waktu, dalam satu hari maaf, kita membersihkan diri itu berapa kali? 5 kali. Iya. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang tadi ya sebenarnya kita lihat, ya. Nah ini menggambarkan bahwa at-taharah minan najasah wal hadas dimaknai sebagai membersihkan diri dari dosa. Maka hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini akan berlaku bagi kita. Jadi Rasul bertanya kepada sahabat, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawm 5 marrat
hal yabqa min daranihi syai'un. Gimana pandangan kalian, kata Nabi kepada sahabat, seandainya kalian tinggal di satu rumah yang rumah itu menghadap ke sungai, di mana kalian mandi di sungai itu kulla yaumin, setiap hari, 5 marrat, 5 kali. Airnya deras. Alam yaqa min daranihi syai'un. Apakah masih ada kotoran di badannya? Mendengar itu sahabat mengatakan la yabqa min daranihi syai'un. Nggak akan ada kotoran di badannya. Begitu sahabat menjawab, Rasul langsung mengatakan, fadzalika mathalus shalawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Demikianlah halnya dengan salat, itu menghapus semua dosa, semua kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Itu pesannya kita dapatkan dari bersuci sebelum kita salat. Dan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan salah satu bersuci itu berwudu. Apa kata Nabi? Kalau seandainya kalian bisa melihat bekas air wudu kalian, niscaya kalian akan melihat bekas air wudu itu kotor, penuh dengan kotoran dosa yang dilakukan oleh badan. Dosa yang dilakukan oleh badan. Dan kalau kita lihat anggota badan yang diwudui, itu kan sudah menggambarkan dosa yang banyak dilakukan. Tangan, betapa banyak dosa yang dilakukan oleh tangan, wajah, betapa banyak dosa yang dilakukan oleh wajah. Mengusap kepala, itu berarti dosa apa? Dosa pikiran. Dosa pikiran. Telinga dosa mendengar, kaki dosa melangkah, mewakili. Nah, hadirin hadirah yang dirahmati Allah, jadi ini pesan yang pertama, memberi pesan agar kita terus mensucikan diri kita dari dosa. Nah, yang kedua adalah satrul aurat, menutup aurat. Ya, orang kalau sholat itu harus menutup aurat. Batasan menutup aurat itu ada 2. Menyembunyikan lekak-lekuk tubuh dan menyembunyikan warna kulit. Jadi kalau ibu-ibu pakai rukuh, transparan rukuhnya, nah itu belum memenuhi kriteria menutup aurat. Nah, terus apa makna yang kita bisa dapatkan dari satrul aurat ini, Bapak Ibu? Satrul aurat, menutup aurat. Apa itu aurat? Secara bahasa, aurat itu artinya aib, keburukan. Secara bahasa. Jadi menutup aurat itu sama dengan menutup aib. Logikanya kalau aib, ya ditutup. Kalau nampak, malu. Maka orang-orang yang paham, kalau satu saat auratnya nampak, itu malu sekali. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga. Aurat itu menutupi aib. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, dari satrul aurat, apa pelajaran yang kita bisa dapatkan? Bagi kita, aib hidup itu adalah keburukan. Kita kalau keburukan kita, na'udzubillah, kita tidak ingin berbuat buruk. Tapi kalau seandainya ada orang, dia berlaku buruk, terus kebuka keburukannya, apa yang akan dirasakan? Malu. Jangan sampai keburukan ini diketahui oleh orang lain. Diketahui, terbuka. Nah, satrul aurat mengajarkan kepada kita untuk selalu menutup semua keburukan kita dengan amal terbaik. Menutup semua keburukan ini ada 2. Maknanya ada 2. 2 itu yang pertama, jangan sampai keburukan ini betul-betul nampak. Dan cara agar keburukan itu tidak nampak adalah sibuk dalam kebaikan. Jadi ketika orang sibuk dalam kebaikan,
itu sama dengan tidak memberi kesempatan keburukan muncul. Faiza faragta fansab itu kan memberikan pengertian bagaimana kita selalu berpindah dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Sehingga kalau seandainya ada orang kok berlaku buruk, itu pasti karena dia tidak menyibukkan diri dengan kebaikan. Padahal Bapak Ibu, kalau kita mau menghitung waktu 24 jam sehari, sebenarnya itu waktunya lebih atau kurang untuk melakukan semua kebaikan? 24 jam sehari itu kurang untuk melakukan semua kebaikan. Ya kan kebaikan itu kalau mau dihitung kan jumlahnya banyak sekali. Baca Quran, sholat, belajar agama, termasuk kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang menyelesaikan amanah, tugas, itu kan butuh waktu. Belum lagi nengok orang sakit. Bayangkan kalau dalam satu hari ada teman kantor yang sakit, itu kan peluang kebaikan bagi kita nengok. Padahal yang sakit ada 3. Satu di Klaten, satu di Magelang, satu di Purworejo. Sehari nggak cukup itu. Maka bagaimana mungkin orang masih punya waktu untuk melakukan sesuatu yang buruk? Sehingga kalau ada orang yang berlaku buruk, maka itu disebabkan karena dia tidak menyibukkan diri dengan kebaikan. Karena itu orang baik adalah orang yang merasa tidak punya waktu untuk berlaku buruk. Nah, makna kedua dari menutup aurat ini adalah kalau ternyata keburukannya udah kadung dilakukan. Kalau tadi kan berusaha preventif. Nah, kalau ini keburukannya sudah kadung dilakukan. Nah, kalau sudah kadung dilakukan, Bapak Ibu yang rahmati Allah, yang bisa dilakukan adalah menutupnya dengan kebaikan. Menutupnya dengan kebaikan. Nah, cuma bedanya dengan yang pertama. Kalau yang pertama, itu kebaikannya menjadi tabungan. Kebaikannya menjadi tabungan. Tapi kalau yang kedua, kebaikan yang dilakukan setelah berbuat buruk, itu kayak bayar hutang. Kayak bayar hutang. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, katakanlah nilai dosanya 20. Terus dia lakukan sholat, pahalanya 20 juga. Berarti sholat ini tabungan atau nutup dosa yang sudah dia lakukan. Nutup. Tapi itu tetap harus dilakukan. Ya, karena Nabi pernah mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Watbi'is sayyi'atal hasanata. Dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Menghapus keburukan. Dan tentu Bapak Ibu yang rahmat Allah, semua kita tidak ingin kalau kebaikan kita hanya sekedar untuk menutup keburukannya. Maka ada cara lain untuk bisa membuat kita tidak harus menjadikan kebaikan ini menutup keburukan. Apa itu? Taubat. Taubat. Jadi kalau ada orang berbuat dosa Bapak Ibu, tapi nggak taubat dia, nggak taubat, maka semua kebaikan yang dia lakukan itu hanya untuk menutup keburukan yang sudah dia lakukan. Jadi kalau orang dia nggak pernah taubat, dia punya amal baik yang katakanlah nilainya sampai 500.000, tapi dia punya dosa 600.000 yang belum pernah ditaubati. Pas di akhirat amal baiknya ditimbang 500.000, akan besar sekali. Udah optimis nih masuk surga nih. Tapi pas amal buruknya ditimbang, loh kok 600.000? Masuk kemana? Karena 500.000 digunakan untuk menutup yang 600.000. Masih ada sisa 100.000. Nah, 100.000 keburukan itu yang harus ditebus dengan masuk neraka. Dan karena itu pentingnya taubat kepada Allah, karena dengan taubat dosa itu akan terhapus, sehingga kebaikan kita itu memiliki makna tabungan kepada Allah,
Dan itu pelajarannya kita dapatkan dari syarat sah salat yang kedua, yaitu satrul aurah. Masih ada 2, tapi sepertinya ini kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Dan ini yang sangat penting, bagaimana istiqbalul qiblah dan dukhulul waqt. Itu betul-betul mempengaruhi hidup dan kehidupan kita. Seperti apa pengaruhnya insya Allah kita bahas di pertemuan Senin yang akan datang. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.